Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Jumpa lagi bersama saya. Video kali ini teman-teman saya akan memberikan informasi jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi berikut persyaratan apa saja yang harus diketahui oleh rekan-rekan yang ingin mencoba daftar PPK Pilkada 2024. Nah, di mana teman-teman Pemilu 2024 telah selesai dan sekarang resmi akan dibuka untuk pilkada, 2024 teman-teman, di mana KPU telah mengumumkan jadwal secara resmi untuk pendaftaran badan ad hoc, PPK Pilkada 2024. Tentu saja ini, berbeda lagi dengan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan di pemilu 2024 kemarin teman-teman ya. Kalau untuk pilkada ini, memang akan dimulai lagi pendaftaran dan juga seleksi PPK-nya. Kalau tahun kemarin kan PPK itu, kerjanya itu 1 tahun ya teman-teman, 1 tahun dari 2023 sampai ke pemilihan umum 2024. Itu pun juga, cukup besar sekali, pendapatan atau gaji yang diperolehnya, yaitu untuk ketua sekitar 2,5 juta dan untuk anggota 4 orang itu 2,2 juta. Tapi itu, untuk yang pemilu 2024. Nah, untuk pilkada 2024 ini sudah dirilis jadwalnya, oleh KPU ya, di mana PPK ini merupakan, badan ad hoc yang nanti akan menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Nah, nanti teman-teman untuk pilkada 2024 ini kan akan dilaksanakan pemilihan umum serentak secara langsung di tiap daerah, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Jadi ada 3 ya, ada gubernur, ada bupati, dan wali kota untuk tahun 2024. Tentunya ini, banyak sekali wilayah yang akan melakukan pilkada serentak ini, termasuk di wilayah saya sendiri, wilayah Garut akan, mengadakan juga pilkada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, lalu apa sih itu, PPK? PPK ini kan panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Yaitu panitia yang dibentuk kembali oleh KPU atau anggota KPU kabupaten kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Kalau dari tahun kemarin kan pemilu 2024 itu kita, saya sendiri daftar PPK itu ada 5 orang ya, 1 ketua juga merangkap anggota dan yang keempatnya lagi itu adalah anggota. Dan masing-masing memiliki gaji yang berbeda. Kalau ketuanya kan 2,5 juta, kalau anggotanya 2,2 juta. Nah, di sini teman-teman, kapan pendaftarannya, kapan seleksi administrasinya, kapan seleksi dokumennya, kapan, pelaksanaannya teman-teman di sini, kalau di jadwalnya secara resmi yang pertama, pengumuman pendaftaran calon anggota PPK itu nanti tanggal 23 sampai 27 April 2024. Nah, ini akan diumumkan di setiap website KPU kabupaten setiap wilayah. Jadi teman-teman pantangin KPU kabupaten wilayahnya atau bisa langsung ke, sekretariat KPU kabupaten yang ada di wilayah teman-teman. Kemudian nanti penerimaan pendaftarannya itu dari tanggal 23 sampai 29. Berarti sekitar 6 hari atau 1 minggu teman-teman ya, penerimaannya. Kemudian nanti kalau masih, belum memenuhi kuota pendaftaran, itu akan diperpanjang dari tanggal 30 April sampai 2 Mei. Jadi selama 2 hari diperpanjang untuk yang mendaftar. Nah, nanti teman-teman, bentuk pendaftarannya itu akan ada seperti ini, ada pengumuman ya, pengumuman di website resminya KPU kabupaten biasanya ya. Teman-teman tinggal cekidot langsung, bisa mungkin nanti di aplikasi Siakba, teman-teman nanti akan diarahkan. Jadi jangan sampai, terutama yang kemarin udah pernah ikut jadi PPS ini bisa ikut naik level daftar di PPK teman-teman ya. Lumayan untuk menaikkan partisipasi pengalaman kita di pemilu. Kalau saya kemarin daftar ke PPS, insya Allah sekarang juga akan ikut mencoba di PPK Pilkada 2024. Masalah, enggak diterima atau gimana ya, lolos seleksi atau enggaknya, yang penting kita udah mencoba. Nah, nanti teman-teman setelah melakukan pendaftaran, maka teman-teman akan diarahkan ya untuk
membawa dokumen pemberkasan. Jadi pemberkasan itu dimulai dari pas pendaftaran 24 April sampai 3 Mei. Jadi jaraknya sekitar 2 minggu, teman-teman ya. Jadi, penelitian administrasi ini adalah penyeleksian berkas dokumen yang lengkap yang sesuai dengan persyaratan PPK Pilkada 2024. Jadi apa saja persyaratannya nanti teman-teman bisa cek langsung informasinya setelah, pendaftaran PPK ini dibuka. Nah, kemudian teman-teman untuk pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK itu dari tanggal 4 sampai 5. Jadi hasilnya akan diumumkan tanggal 4 sampai tanggal 5 untuk pemberkasan saja. Seleksi berkas dokumen yang lengkap yang sesuai dengan persyaratan untuk PPK Pilkada 2024 ya. Di setiap wilayahnya. Ya, kalau untuk administrasi atau dokumen kelengkapannya setiap wilayah pasti sama, teman-teman ya. Sama itu. Nanti akan ada, instruksinya langsung, informasinya langsung dari sekretariat KPU kabupaten yang mengadakan seleksi. Nah, nanti setelah selesai di seleksi administrasi, kemudian diumumkan siapa saja yang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi tertulis calon anggota PPK. Kalau yang tahun kemarin itu seleksinya itu kita menggunakan tes online, teman-teman ya. Tes komputer berbasis online. Jadi akan langsung kelihatan, nilainya berapa, apakah lulus atau tidak. Kalau saya tes tertulisnya ini ya mengenai materi-materi PPK, materi pilkada, kepemiluan, itu aja teman-teman ya. Tidak akan jauh dari situ materinya, insya Allah mudah gitu ya. Penting teman-teman nanti buka aja referensi di channel YouTube saya. Nanti saya akan sharing apa saja seleksi tertulisnya, baik itu seleksi materi, kompetensi dasar, wawasan kebangsaan atau apa. Karena PPK ini berada di tingkat yang paling tinggi ya, yaitu di tingkat kecamatan. Itu seleksinya dijadwalkan antara 6 sampai 8 Mei, teman-teman ya. Jadi sekitar 2 atau 3 hari. Kemudian nanti diumumkan dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei hasil seleksi tertulisnya. Dan mudah-mudahan ini seleksi tertulisnya sekarang diadakan secara transparan ya, di mana hasilnya itu bisa langsung kita lihat secara langsung. Kita berada di urutan keberapa gitu kan, lulus atau tidaknya. Nah, nanti setelah selesai proses seleksi tertulisnya, nanti teman-teman akan mengikuti tahapan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Tentunya ini dari orang-orang yang udah pernah berkecimpung di kepemiluan ya, di tingkat kecamatan, baik itu tokoh masyarakat ataupun juga pemuka-pemuka di masyarakat. Nanti masyarakat bisa menilai apakah yang lolos seleksi ini layak untuk jadi anggota PPK atau tidak, itu ada nanti tanggapannya dari 4 tanggal 10 Mei gitu kan. Nah, barulah di tahapan terakhir itu ada yang namanya wawancara calon anggota PPK. Nanti tanggal 11 sampai 13 Mei. Buat teman-teman yang udah pernah daftar jadi PPK, tentunya pasti ini lebih mudah ya. Atau yang fresh graduate juga gak apa-apa mencoba dulu untuk ikut nanti tes wawancara calon anggota PPK. Nah, ini dijadwalkan dari tanggal 11 sampai 13 Mei 2024. Wawancaranya apa ya? Wawancara biasa aja teman-teman mengenai pengalaman kita, mengenai kemampuan kita, kemudian pemahaman kita tentang pemilu pilkada sebelumnya gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman cari referensi eh, informasi-informasi mengenai pilkada, teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti akan diumumkan hasil seleksi wawancara yang terakhir tadi itu dari tanggal 14 sampai 15 Mei. Jadi mungkin pendaftarannya diawali dari dari akhir April sampai pertengahan Mei seperti itu. Kemudian nanti penetapan calon anggota PPK itu akan dilantik tanggal 15 sampai 16 Mei 2024. Ya, karena kan pilkada akan dimulai sekitar bulan Oktober November. Jadi PPK ini sudah harus dilantik pas bulan Mei. Jadi mungkin dari bulan Mei sampai bulan Desember itu berapa bulan kira-kira ya? 7 bulan, 8 bulan ya untuk masa kerjanya mungkin. Bisa 6 bulan atau ya 6 bulan lebih teman-teman.
Oke, itu teman-teman untuk jadwal tahapan rekrutmen seleksi sampai pelantikannya ya. Kemudian apa saja sih, persyaratan yang harus teman-teman ketahui ya, yang pertama persyaratannya WNI, usianya 17 tahun ya, paling rendah. Berarti lulusan SMA masih bisa masuk teman-teman. Kemudian nanti, ada persyaratan yang lain, yaitu berupa surat keterangan fakta integritas, yang isinya itu setia, mempunyai integritas, kemudian tidak menjadi anggota partai politik. Nah, nanti teman-teman harus membuktikan teman-teman tidak termasuk pada anggota partai politik ya, tidak terdaftar. Nanti dicek NIK-nya apakah terdaftar atau tidak, di sini teman-teman cek ya. Kemudian berdomisili di wilayah kerja PPK. Nah, ini penempatannya sesuai dengan domisili KTP teman-teman. Kalau teman-teman KTP-nya di Kecamatan Singajaya contohnya, berarti teman-teman akan daftar di sana, nanti diterimanya juga di PPK di sana. Ya, kemudian harus sehat secara jasmani dan rohani, nanti akan ada surat keterangan sehat mungkin ya, nanti untuk berkas dokumennya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk pendidikannya syarat minimalnya SMA teman-teman ya. Jadi silahkan untuk lulusan SMA, SMK bisa mencoba teman-teman ya. Kemudian tidak pernah dipenjara, nah nanti dibuktikan dengan fakta integritas atau surat keterangan. Oke teman-teman sampai situ dulu informasinya mengenai PPK. Ya teman-teman persiapkan dulu dari sekarang, kita masih punya waktu, timing. Nanti kalau ada yang membutuhkan informasi lainnya silahkan hubungi di channel YouTube saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.